Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bagaimana posisi duduknya seorang makmum yang masbu' yang menemui imamnya sudah duduk di tahiyat terakhir, yakni dengan duduk tawarruk? Apakah makmum mengikuti gerakan imam dengan duduk tawarruk ataukah dia iftirash? Jawabannya kita ke kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab Asy-Syairazi milik Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Al-Juz'u Tsalis di jilid yang ketiga, tepatnya di halaman 431. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan far'un, pembahasan tentang al-masbuqu idza jalasa ma'al imam, seorang makmum masbu' apabila dia duduk bersama imam fi akhiri salatil imam, yakni imam pada akhir salatnya di tahiyat terakhir, fihi wajhani, maka ada dua pendapat. As-sahihul mansusu fil yang menjadi pendapat yang sahih pada mazhab Syafi'iyah dan juga yang ternaskan atau yang ditegaskan dalam kitab Al-Milik Al-Imam Asy-Syafi'i, wa bihi qata'a Syekh Abu Hamid, yang juga diputuskan pendapatnya oleh Imam Asy-Syaikh Abu Hamid wal Bandaniji wal Qadi Abu Thayyib wal Ghazali wal jumhur, juga merupakan pendapatnya jumhur ulama mazhab lain selain Syafi'iyah, yakni yajlis muftarishan, makmum tadi hendaklah duduk dengan duduk iftirash sebagaimana duduk tasyahud awal. Duduk sebagaimana tahiyat awal atau tasyahud awal, ya, ini yang menjadi pendapat yang sahih mazhab yang resmi dalam Syafi'iyah, juga merupakan pendapat yang dipilih oleh mayoritas ulama dalam mazhab lainnya. Kenapa? Li'annahu laisa bi akhiri salatihi, lantaran itu bukanlah bagian salatnya yang terakhir, bukan gerakan akhir salatnya. Nah, ini pendapat pertama yang merupakan mazhab resmi Syafi'iyah dan juga mazhab jumhur ulama. Namun ada pendapat kedua yang tidak masyhur, yang tidak menjadi mazhab resmi Syafi'iyah. Ada beberapa ulama Syafi'iyah yang mengatakan, memilih pendapat yang kedua, bahwa dia yajlisu mutawarrikan mutaba'atan lil imam. Dia duduknya dengan tawarruk sebagaimana duduk tahiyat terakhir, ya, dalam rangka mengikuti gerakan imam. Karena dia mengikuti gerakan imam yang saat itu duduknya tawarruk karena tahiyat akhir, dia makmum yang masbuk tadi hendaklah mengikuti gerakan imam. Ini diriwayatkan oleh Imamul Haramain wa waliduhu, yakni orang tuanya Al-Imam Al-Juwaini, wa Rafi'i, juga Al-Imam Ar-Rafi'i. Nah, ada juga pendapat lainnya dari Al-Imam Ar-Rafi'i juga, in kana julusuhu fi mahalli tasyahhudil awwal, jika ternyata dia mendapati imam yang sedang tawarruk pada rakaat terakhir atau tahiyat atau tasyahud akhir, nah bertepatan dengan tasyahud awalnya si makmum yang masbu tadi. Jadi makmum masbu itu misalnya di rakaat kedua itu tasyahud awalnya bertepatan dengan rakaat keempatnya imam yang dia tentunya duduknya tawarruk si imam. Nah, bagaimana si makmum masbu yang dia pada saat itu rakaat kedua atau tasyahud awal, maka dia iftirasyah, duduknya iftirash, karena posisi dia adalah tahiyat awal. Wa illa, tapi kalau bukan bertepatan dengan tasyahud awalnya makmum yang masbu tadi, maka dia mengikuti imam dengan duduk tawarruk. Li'anna julusahu hina idzin li mujarradil mutaba'ah, karena saat itu duduknya adalah mengikuti imam, fayutabi fil hay'ah, dia mengikuti gerakan si imam tadi, ya. Tapi kalau ternyata bertepatan dengan tasyahud awalnya, ini pendapat yang ketiga yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dan berasal dari Ar-Rafi'i awalnya, maka dia mengikuti kondisi dia bahwa dia di tasyahud awal, ya dia iftirash. Nah, ala kulli hal, pendapat yang pertama, ya, dia tidak membedakan apakah bertepatan dengan tasyahud awalnya ataukah tidak, ya, dia mengikuti dia duduk iftirash, tidak mengikuti gerakan imam yang sedang tawarruk, duduk tahiyat akhir, karena itu bukanlah bagian dari akhir gerakan sholatnya. Juga tentu hikmah dari
duduk iftirash itu adalah agar mempermudah untuk dia bangkit kembali, dan ini juga disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi sebelum kalimat ini, ya, kata beliau rahimahullahu taala adalah tasyahud awal itu duduk seperti tasyahud awal dengan duduk muftarish iftirash liyakuna ashal qiyam adalah untuk mempermudah bangkit. Nah, seorang makmum tadi kan mau bangkit kembali melengkapi jumlah rakaat yang tertinggal, maka dia dianjurkan untuk iftirash. Allah alam bisawab, itu jawaban dari para ulama. Mayoritas ulama dia duduknya iftirash. Kalaupun ada yang mau memilih pendapat dia tawarruk karena mungkin mengikuti hadis Nabi, innamal ju'ilal imam liyutamma bih, imam dijadikan untuk diikuti, dia memahami bahwa termasuk gerakan duduknya imam yang tawarruk saat tahiyat akhir, walaupun dia belum tahiyat akhir, ya dia kemudian berargumen untuk juga harus mengikutinya sebagaimana pesan Nabi tadi, ya silahkan juga. Ada Al-Imam Ar-Rafi'i memakai pendapat itu, Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini ayahnya juga menggunakan pendapat itu. Tapi yang menjadi mazhab resmi Syafi'iyah yang sahih juga menjadi keputusan ulama-ulama lainnya dalam mazhab yang lainnya, apakah Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, Allah alam. Kata Al-Imam An-Nawawi, ini adalah jumhur juga menggunakan pendapat pertama, makmum masbuk tadi duduknya iftirash. Begitu pula ketika seseorang yang ingin sujud sahwi, wa idza jalasa min man alaihi sujudu sahwi, siapa yang duduk ketika dia mau sujud sahwi setelah duduk tadi, ya dia tahiyat akhir namun dia mau sujud sahwi setelah tahiyat akhir tadi, ya, fi akhirih. Fawajhan, ada dua pendapat memang. Hakahuma Imamul Haramain, lagi-lagi Imam Haramain menyebutkan dua riwayat ini. Juga ulama-ulama wa akhrun yang lainnya. Ahaduhuma, pendapat pertama, yajlis mutawarrikan li'annahu akhiru salatihi. Dia duduknya tawarruk. Walaupun dia sujud sahwi, di tahiyat akhir dia duduknya tawarruk. Wasani, namun ada pendapat kedua, wa huwa as-sahih, dan inilah pendapat yang sahih yang menjadi pilihan mayoritas ulama Syafi'iyah, ya. Yaftarishu, dia adalah duduk iftirash sebagaimana tasyahud atau tahiyat awal. Wabihi qata'a sahibul uddah, ini yang ditentukan diputuskan oleh penulis kitab Al-Uddah wa akharun, juga ulama-ulama Syafi'i yang lainnya. Wa naqalahu Imamul Haramain an mu'dhamil a'immah, ternyata Imam Haramain juga menukil meriwayatkan ini pendapatnya mayoritas para imam-imam ulama-ulama, ya, fuqaha kita terdahulu. Li'annahu, alasannya mustawfizun liyutimma salatahu, ya, karena ini lebih mempermudah untuk dia melengkapi sholatnya, yakni gerakan sholatnya adalah dia mau sujud. Ketika seorang tawarruk itu akan lebih sedikit susah ketimbang dia iftirash untuk melanjutkan sujud. Kalau tadi yang masbuk ketika dia iftirash mempermudah dia bangkit, ya kalau ada tawarruk dia lebih sedikit susah untuk dia bangkit. Begitu pula ketika pembahasan mau sujud sahwi, seseorang yang sedang tahiyat akhir tadi, ya, ternyata mayoritas ulama juga memilih dianya iftirash, ya, walaupun di rakaat keempat begitu, maka sebaiknya tahiyatnya dia dengan duduk iftirash karena dia mau melakukan sujud sahwi, dan itu lebih mudah dia lakukan ketika dia duduknya tidak tawarruk namun dengan iftirash. Fa'ala hadza, nah setelah itu idza sajada sajdatai sahwi, kalau dia sudah melakukan sujud sahwi setelah dia iftirash, dia sujud sahwi 2 kali, dia sujud, dia kemudian duduk di antara 2 sujud tadi dengan iftirash tentunya. Nah, kemudian dia mau salam, ya, saat itu barulah duduknya tawarruk. Dia duduknya tawarruk, kemudian mengucapkan salam. Taib, Allah alam bisawab. Ini jadi ada 2 poin. Pertama, makmum masbuk yang menemui imamnya sudah di tahiyat akhir dengan duduk tawarruk, maka mayoritas ulama memilih pendapat dia iftirash untuk mempermudah dia bangkit kembali, dan juga alasannya bahwa itu bukan akhir salatnya. Walaupun ada pendapat kedua, ada sebagian ulama Syafi'iyah memilih dia tawarruk untuk mengikuti gerakan imam. Atau pendapat yang ketiga, dia sesuaikan bahwa kalau dia saat tahiyat awal ya dia iftirash, tapi kalau enggak dia tahiyat awal maka dia tawarruk mengikuti imam. Namun jumhur pada pembahasan pertama dianya duduknya iftirash, mempermudah dia. Pembahasan yang kedua, kalau ada seorang yang ingin sujud sahwi, hendaklah menurut mayoritas ulama juga, dan ini merupakan mazhab resmi Syafi'iyah, dia hendaklah iftirash untuk dia mempermudah meneruskan sujud sahwi, ya. Walaupun ada pendapat pertama dia tawarruk,
ya silakan saja dia tawarruk. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam.